Israel kembali mengancam tentara Republik Indonesia yang bergabung di dalam misi perdamaian UNIFIL di Lebanon. Tak tanggung-tanggung teman-teman, ini pemerintah Israel sampai mengontak pemerintah Pak Jokowi, Presiden Jokowi untuk meminta Menteri Pertahanan Bapak Prabowo Subianto menarik pasukan TNI di Lebanon. Ancaman ultimatum ini ternyata langsung direspon tegas oleh pemerintah Indonesia yang berjanji akan membalas seluruh serangan yang dilakukan oleh IDF atau Israel Defense Force yang ditujukan terhadap pasukan perdamaian UNIFIL khususnya TNI. Informasi ini teman-teman kita dapat dari tribunvideo.com di artikel yang berjudul Israel desak TNI di Lebanon mundur, pasukan PBB tak gentar meski potensi konflik lawan IDF. Dalam press release-nya teman-teman, Israel mendesak, meminta mengultimatum pasukan perdamaian PBB termasuk Indonesia di Lebanon untuk mundur dari perbatasan Lebanon. Dikutip dari Serambi News, dalam pasukan perdamaian PBB itu tercatat lebih dari 10%-nya atau 1.000 lebih prajurit TNI yang bergabung. Adapun TNI yang bergabung dalam misi perdamaian di perbatasan Lebanon merupakan satuan tugas kontingen Garuda Satgas TNI Kongga. Mereka berada di sepanjang garis biru yang memisahkan Lebanon dan Israel. Sementara saat diminta mundur oleh Israel, pasukan PBB yang juga terdapat TNI di dalamnya menolak keras. Hal itu disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal PBB, Jen Pris. Ia memastikan pasukan perdamaian PBB di Lebanon akan tetap melanjutkan misinya. Ya teman-teman, press release singkat barusan menjadi awal dari video ini membuka pembahasan kita terkait ancaman konflik yang lebih lanjut antara Indonesia dan juga Israel. Kita ketahui sebelumnya Indonesia dan Israel memang tidak mempunyai hubungan diplomatis secara resmi. Bahkan tidak ada kedutaan besar Indonesia di Israel, begitu juga Israel di Indonesia. Bahkan kemarin beberapa waktu yang lalu saat Indonesia mau bertanding dengan Israel pun itu dilarang oleh rakyat Indonesia dan juga memang menjadi polemik. Sehingga teman-teman, perseteruan kecil antara Indonesia dan Israel tentu akan menyulut api kemarahan dari rakyat Indonesia, dan bahkan TNI pun sudah siap senjata teman-teman untuk menghadapi pasukan Israel yang berani-berani untuk melintasi blue line atau garis biru. Teman-teman, di sini juga Kementerian Luar Negeri Kemenlu RI melaporkan bahwa terdapat 1.232 personil TNI yang bersiap untuk melawan Israel di Lebanon. Saat ini ibu kota Beirut memang tengah dihantam oleh serangan udara Israel sejak tanggal 30 bulan yang lalu. Direktur Pelindungan WNI dan Badan Hukum Kemlu RI, Junha Nugraha mengatakan bahwa ribuan personel TNI tersebut tengah bersiap untuk menghadapi konflik dengan Israel. UNIFIL sendiri telah menolak permintaan pasukan penjajah Israel IDF untuk memindahkan pasukan yang ditempatkan di dekat perbatasan Lebanon. Pekan lalu, Kepala Pusat Penerangan Kapuspen TNI Mayor Jenderal Hairanto pun mengatakan bahwa prajurit TNI yang bertugas di Lebanon bertekad untuk tetap bertugas menjaga perdamaian. Yakinlah, penugasan di sana sampai sekarang masih dilaksanakan, ucap Haryanto di lapangan Silang Monas, Jakarta pada Kamis pekan lalu. Dia menyatakan belum ada prajurit TNI di Lebanon yang terluka akibat konflik. Sampai sekarang aman, tidak terluka, katanya. Ia menyatakan penarikan pasukan TNI dari Lebanon harus mendapatkan izin dari Kementerian Luar Negeri dan pemimpin pasukan perdamaian PBB atau UNIFIL Lebanon. Pada 2020, pasukan TNI di Lebanon pernah berhadapan langsung dengan IDF. Saat itu mereka dengan berani menghadang tank Merkava milik IDF untuk memasuki wilayah Lebanon. Teman-teman, konflik antara Israel dan juga Lebanon memang telah menyeret berbagai negara karena pasukan perdamaian PBB ini diketahui berisikan 50 negara. Jadi tidak hanya Indonesia saja. Sedangkan ini Israel hanya sendiri didukung oleh Amerika, Uni Eropa, dan beberapa negara-negara NATO. Teman-teman, jadi kalau misalnya Israel ini nekat untuk melakukan serangan lebih lanjut ke pasukan perdamaian, maka Israel sudah mengobarkan atau mendeklarasikan perang dunia ketiga terhadap 50 negara yang berkontribusi mengirimkan pasukan militernya di UNIFIL. Tak tanggung-tanggung teman-teman, memang ada lebih dari 10.000 pasukan perdamaian PBB dan tentu ini bukanlah skala yang kecil.
cukup untuk meladeni Israel, cukup untuk menghadang pasukan Israel melakukan ground invasion. Kita ketahui satu-satunya yang menghadang pasukan Israel untuk melakukan serangan darat ke Lebanon adalah pasukan perdamaian. Jadi memang Israel saat ini tengah melakukan negosiasi, tengah melakukan intimidasi dan juga ancaman terhadap 50 negara untuk menarik pasukan perdamaiannya dari UNIFIL. Salah satu yang memang sangat bersikeras adalah Indonesia, Spanyol, yang diketahui menolak mentah-mentah ancaman dari Israel, menolak mentah-mentah surat permintaan ultimatum dari Israel untuk mundur dari Lebanon. Kita patut berapresiasi, teman-teman, kita patut diapresiasi ini keputusan dari pemerintah Indonesia, khususnya TNI, yang tidak mengindahkan ancaman Israel untuk mundur. Dan kita juga harus lihat juga, teman-teman, ini head to head kekuatan dari di sini, teman-teman, kita telah tampilkan comparison, perbandingan kekuatan antara Indonesia dan juga Israel secara singkat. Di sini untuk manpower, ya, ketersediaan pasukan kita jauh di atas Israel, teman-teman. Selanjutnya untuk air power, di sini memang untuk kekuatan udara kita kalah dari Israel karena Israel diketahui memang mendapatkan dukungan tak terbatas dari Amerika dan juga negara-negara Eropa. Untuk land powernya, kekuatan tank kita akui kita juga kalah, tapi untuk naval power, kekuatan laut kita di atas Israel, teman-teman. National Resort jauh pasti, teman-teman. Sumber daya alam Indonesia, keperluan untuk pembangunan industri pertahanan kita jauh di atas Israel. Finansial Indonesia juga ternyata jauh di Israel dengan kekuatan APBN lebih kuat daripada Israel. Logistik kita juga menang, teman-teman. Kalau geografik memang Indonesia di sini cukup sulit untuk mempertahankannya karena kita terbagi dengan berbagai pulau-pulau. Tapi Israel di sini cukup hanya satu wilayah. Dari sini, teman-teman, kita bisa melihat Indonesia punya harapan untuk bisa menang. Kalau misal kita lihat di sini indeks power Indonesia itu peringkat 13 dari 145, sedangkan Israel di sini peringkat 17 dari 145. Kita lihat, teman-teman, di sini populasi kita ada peringkat keempat, Israel peringkat 92. Available manpower, ini ketersediaan laki-laki ada 136.943, ranking 4 lagi. Kalau sedangkan Israel hanya 3.700 menempati ranking 92. Fit for service adalah laki-laki yang siap untuk dimobilisasi ke medan perang ada 113 juta, sedangkan Israel hanya 3.156. Buat teman-teman yang ingin melihat, ya, ini comparison lengkapnya, saya bakal tampilkan juga nanti linknya di kolom komentar. Teman-teman nanti bisa klik saja sendiri. Yang jelas, teman-teman, kita berdoa semoga pasukan TNI tidak mundur. Kita berdoa semoga pasukan TNI diperlengkapi dengan persenjataan yang memadai. Seandainya terjadi konflik ini meletus dan konflik ini mulai menjadi perang regional, bahkan perang dunia ketiga. Mungkin itu, teman-teman, informasi kita hari ini. Kita tutup dengan perbandingan kekuatan Indonesia dan juga Israel. Secara kertas kita menang, teman-teman. Peringkat 13 melawan peringkat 17. Secara kertas kita menang melawan Israel. Terima kasih, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.